Kendaraan apa saja yang mereka lewati dipastikan akan dibakar. Bahkan parahnya lagi, rumah warga yang menjadi korban. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi Jumat Kelabu. Berawal dari sholat Jumat yang terganggu oleh sekelompok orang yang sedang asik berkampanye, terjadilah sebuah tragedi yang sangat mengerikan di kota Banjarmasin. Tragedi apakah itu? Oke, mari kita simak kisah ini yang akan kita rangkum di Kisah Singkat. Pada Jumat pada tanggal 23 Mei 1997, suasana kota Banjarmasin normal seperti biasanya. Warga beraktivitas dan bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari itu sebenarnya ada sebuah hajatan besar. Hajatan tersebut ialah kampanye yang dilaksanakan oleh 3 partai untuk menyambut pemilu pada tahun itu. Dan pada hari Jumat, Partai Golkar mendapatkan jatah untuk berkampanye. Rencananya kampanye dilaksanakan di lapangan Kamboja. Akan ada sebuah panggung hiburan, bahkan ada artis-artis dari ibu kota yang akan datang di acara hajatan tersebut. Tidak hanya artis, ada juga tamu undangan yang datang dari Jakarta, yaitu Menteri Sekretaris Kabinet Sadilah Mursyid dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Hasan Basri. Acara tersebut jelas merupakan hajatan besar, apalagi penyelenggaranya adalah anggota Golkar yang kala itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kegiatan kampanye itu dimulai pada jam 9 pagi. Warna kuning berkibaran di mana-mana. Mereka semua membagi sapu tangan bergambar beringin dan juga membagikan nasi bungkus secara gratis. Nah, sasaran dari kampanye tersebut ialah buruh, tukang becak, tukang ojek, serta juga pedagang kecil di pinggir jalan. Semuanya berjalan normal sepanjang jam 11 siang. Di siang harinya, anak-anak muda simpastis partai, mereka semuanya masih terus melakukan kampanye dan kemudian membuat iring-iringan motor. Dimulai dari pusat kota, mereka mulai menarik gas motor yang tentunya suara raungannya sangatlah mengganggu. Apalagi sebagian dari mereka melepas knalpot motor yang membuat suara motor semakin membesar. Sebenarnya suara bising raungan motor massa yang berkampanye bukan hanya kala itu saja terjadi. Hal seperti ini sudah biasa terjadi ketika ada iringan massa melintas di jalan. Namun kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah pada waktu yang tidak tepat. Ya, tentunya pada siang itu warga muslim sedang melakukan ibadah sholat Jumat. Ibadah yang harusnya berjalan dengan khusyuk akhirnya harus terganggu dengan suara raungan motor. Ketika massa melintas di Jalan Panggara Samudra, para aparat yang berjaga langsung melarang. Mengingat bahwasannya di area tersebut terdapat sebuah masjid. Diketahui juga bahwasannya jamaah yang melaksanakan sholat Jumat biasanya melumber sampai ke jalan. Namun demikian massa dari kampanye tersebut tetap memaksa. Mereka berdalih bahwasannya sholat Jumat sudah hampir selesai. Dan pada akhirnya aparat yang berjaga tidak bisa lagi membendung mereka, cowok. Ya kan, jadi mereka pun tetap melintas di jalan tersebut. Masjid Nur sendiri sebenarnya merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan celakanya mereka masih menarik-narik gas motor di saat ibadah Jumat belum selesai. Akibat aksi mereka lakukan, para jamaah sudah tidak bisa lagi menahan emosi mereka. Dan seusai sholat Jumat, mereka kemudian langsung beramai-ramai menuju kantor DPD Golkar. Kabar itu juga dengan cepat terdengar di telinga penduduk lainnya. Dan banyak warga lain yang ikut menuju ke kantor Golkar
Dan pada akhirnya mereka langsung berhadapan dengan Satgas dari Golkar. Banyak dari petugas Satgas yang sebenarnya mencoba meredakan amarah warga. Namun bukannya reda, warga yang datang pun semakin banyak dan juga suasana pun semakin memanas. Perlu diketahui bahwasannya Satgas tersebut adalah para pemuda Pancasila dan juga Forum Komunikasi Putra Putri Puma Irawan Indonesia, atau bisa disingkat dengan nama FKPPI. Anggota yang tergabung di dalamnya rata-rata adalah anak-anak dari keluarga militer. Dan juga jumlah mereka tentu saja terbatas, sehingga mereka semakin kewalahan dengan semakin banyaknya massa yang datang, cok. Jadi massa yang datang berlari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul, dan juga atribut lain juga langsung diturunkan dan dibakari oleh massa, cok. Di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu kemudian bertarung dengan 20.000 anggota Golkar yang pada saat itu sedang berkumpul di sana, cok. Dan para petugas keamanan tidak lagi mampu mengendalikan pertarungan tersebut, cok. Jadi memang sangat mengerikan sebuah pertarungan yang berawal dari sebuah jengkrengan motor gitu, atau gas motor, atau bisa dibilang dengan raungan motor. Mendekati sore hari, suasana semakin genting, cok. Ya kan, kini massa yang datang dari segala penjuru hampir semua membawa senjata di tangan mereka. Dan lebih parahnya lagi, dalam perjalanan massa ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko hingga kantor pemerintahan tak luput dari amukan massa. Kendaraan apa saja yang mereka lewati dipastikan akan dibakar. Bahkan parahnya lagi, rumah warga yang menjadi korban. Area pertokoan seperti Mitra Plaza sebenarnya sudah mengarahkan pengamanan, namun petugas keamanan jumlahnya tidak seimbang jika dibandingkan dengan massa yang datang, cok. Sementara di Hotel Istana Barito, Satpam berharian menggedor-gedor pintu sambil berteriak kebakaran. Para tamu yang mendengar pun langsung berhamburan keluar untuk menyelamati dirinya masing-masing. Terlihat pula di jalan ada seorang wanita yang hanya menggunakan dalaman. Seorang saksi mengatakan bahwasannya kaos Golkar yang digunakan wanita tersebut ditarik oleh massa. Namun beruntungnya dia berhasil menyelamatkan diri. Dikatakan bahwasannya dominasi massa kebanyakan menggunakan atribut dari Partai Persatuan Pembangunan, serta mereka juga meneriakan yel-yel. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ada rombongan lain yang menggunakan atribut dari Partai PDI. Tidak lagi jelas siapa yang menjadi korban atau pelaku dari kejadian tersebut itu. Lebih parahnya lagi, bentrokan ini seolah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen. Dari sentimen agama hingga gesekan antar etnis. Seolah kerusuhan itu pun dimanfaatkan untuk menumpahkan semua amarah dan juga permasalahan yang tadinya hanya ada dua kubu akhirnya merembet dan menyeret banyak pihak lain. Bisa dikatakan banyak juga informasi hoak yang beredar yang justru membuat suasana semakin keruh. Kala itu berembus isu bahwasannya Masjid Nur akan dibakar, sehingga membuat massa akhirnya semakin memanas. Para pemuda dari suku Madura pun ikut turun, begitupun dengan Maluku yang kala itu bersitegang dengan suku dari Sulawesi Selatan. Dan yang pasti sentimen anti-Cina pun berembus, sehingga membuat warga dari suku Tionghoa akhirnya menjadi amukan massa pada saat itu. Dan kemudian di sore harinya listrik kemudian padam, sampai malam tiba pun masih belum menyala. Namun api dari kebakaran menerangi malam sepanjang jalan. Petugas pemadam pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika mereka berusaha memadamkan, mereka justru ikut diserang dari segala arah. Hingga kemudian di jam 10 malam, 1.000 pasukan pengaman diturunkan dari 3 Hercules.
Pasukan pengaman itu bersenjata lengkap. Mereka juga diizinkan untuk menembak di tempat jika para perusuh itu melawan. Jadi pasukan kemudian bergerak ke gedung Mitra Plaza, di mana tempat itu salah satu yang terparah akibat bentrokan. Tak lama setelahnya, kilatan dan ledakan dari senjata pun menyala di tengah malam. Namun demikian, sangat sedikit informasi yang diketahui setelahnya. Pada jam 12 malam, banyak akses jalan yang diblokir oleh warga kampung. Bagi mereka yang bukan warga kampung tersebut, tidak diperbolehkan untuk melintas. Massa yang sudah ada di pusat kota pun semakin susah untuk keluar karena banyak akses lain yang diblokir oleh petugas keamanan. Dan pada jam 3 subuh, ribuan pasukan keamanan bergerak ke Kampung Kelayan. Kampung ini merupakan kampung terpadat dan tidak dipungkiri banyak sekali preman yang berada di kampung tersebut. Dari hasil penyisiran, ada 195 orang yang digiring ke kantor polisi. Rata-rata wajah mereka sudah babak belur dan susah untuk dikenali. Penyisiran pun terus dilakukan oleh petugas pengamanan. Mereka juga menyisir ke perumahan Barutung Jaya. Namun di daerah tersebut semua warga sudah mengamankan diri di rumah masing-masing. Dan rupanya di jam 4 subuh datang kembali pasukan pengamanan sebanyak 5 truk. Kali ini target mereka adalah menyisir kampung Teluk Tiram. Mereka memburu perusuh yang kemungkinan bersembunyi di kampung tersebut. Namun dari semua penangkapan itu, informasi mengenai perusuh yang tertangkap atau dalang di balik tragedi tersebut tidak diketahui. Karena pemerintahan yang tertutup, tidak ada laporan yang bisa dipercayai mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pada saat itu. Imbas dari peristiwa itu pun sangat luar biasa. Kantor DPD Golkar dipastikan sudah terbakar, begitupun dengan kantor instansi lainnya. Lebih parahnya lagi, tempat ibadah pun juga ikut dirusak seperti gereja dan juga kelenteng. Begitupun dengan panti jompo yang dibakar. Serta banyak sekali rumah warga dan juga kendaraan yang rusak pada saat itu. Dan itu baru kerugian secara material, ya kan, yang masih bisa dibeli ataupun diperbaiki dan masih bisa dibangun kembali. Lalu bagaimana dengan korban jiwa dari peristiwa ini? Sangat sulit untuk melacak korban dari peristiwa ini. Orang yang hilang dari peristiwa ini pun tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Sehingga untuk menyelidiki hal tersebut dibentuklah tim pencari fakta. Dari penelusuran yang dilakukan, korban tewas dari tragedi ini diperkirakan berjumlah 123 jiwa dan 118 orang mengalami luka-luka dan ada juga 179 orang yang dinyatakan hilang. Yang paling menjadi ironi, rata-rata korban tewas bukanlah karena bentrokan langsung, melainkan sebagian dari mereka terbakar di dalam rumah ataupun ruko. Peristiwa berdarah yang disebut dengan tragedi Jumat Kelabu dilabeli dengan peristiwa terparah yang terjadi di Banjarmasin. Dan tidak hanya itu, peristiwa ini juga merupakan salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Banyak pendapat yang mengatakan bahwasannya peristiwa ini terjadi karena kurangnya toleransi, karena tidak menghargai antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan sepertinya memang itulah salah satu pemicunya. Namun beberapa pengamat mengatakan bahwasannya peristiwa ini terjadi karena dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan kala itu. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya pentingnya toleransi terhadap sesama umat gitu ya kan. Kita jangan pernah membenci sebuah perbedaan, tapi bencilah dengan sebuah penyimpangan, bukan sebuah perbedaan. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut ya kan. Toleransi itu lebih baik dari segala-galanya gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Tentunya selalu banyak kurangnya. Jadi aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.